salinan ijazah ini perlu saya sampaikan karena memang kalau ijazah aslinya dipegang oleh yang bersangkutan, dalam hal ini adalah Bapak Joko Widodo begitu. Nah, beberapa hal yang mungkin di media sering dipertanyakan adalah nomor registrasi ini. Nomor register ini biasanya yang kalau saya lihat di media sosial itu tidak nampak. Nah, padahal ini ada. Ya, saya nggak tahu kenapa bisa terjadi seperti itu. Kemudian berkas-berkas beliau itu adalah berkas beliau selama menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan, ini terdokumentasi dengan baik, ya. Mulai dari misalkan ini pada saat Pak Jokowi mengumpulkan skripsi ini ke fakultas, kemudian bebas pinjaman, bahkan nilai-nilainya semua ada tertera di sini lengkap, ya. Dan perlu saya sampaikan bahwa ini bukan baru, ya, ini betul-betul dokumen sudah lama, sudah kelihatan kuning gitu. Ini dokumen-dokumen yang ada pada kami. Kemudian kalau skripsi asli memang diserahkan kepada kami. Jadi skripsi Pak Jokowi ini selalu ditaruh di perpustakaan, ya Pak, ya? Di perpustakaan, tapi untuk sementara kita yang kita tampilkan di perpustakaan adalah salinannya. Sedangkan untuk yang asli kita simpan pada tempat khusus. Selamat pagi, jumpa lagi dengan Pak Agit di channel 0/0. Dengan ramainya isu ijazah Jokowi palsu yang nggak tahu lah, kok timbul lagi ya kayak begini nih. Maksudnya kayaknya udah tenang masalah ijazah, dikit lagi. Ya, mbok ya kalau benci itu ya pakai logika juga lah, nggak asal banget gitu ya. Akhirnya membuat pihak UGM, ya, Pak Agit ini ambil dari website UGM ya. Jadinya ini resmi yang menyatakan adalah UGM ya sebagai berikut ya. Seperti contohnya registrasi ijazahnya, kemudian yaitu skripsinya. Tapi yang skripsi asli untuk sementara ini diamankan ya. Kalau skripsi asli Pak Jokowi ini nggak diamankan, ya pasti orang pada nyerbuk situ semua, mau lihat, mau foto, mau yang jelas ini jadi inceran orang saat ini itu untuk mencari skripsi Jokowi yang asli gitu ya di perpustakaan ini, yang jelas diamankan. Teman-teman barangkali ya sering gitu ya melihat Pak Agit mengkritisi Pak Jokowi, tapi kenapa Pak Agit saat ini seperti membela? Ini bukan masalah membela dan mengkritisi, tapi kita ambil data-data yang sekiranya masuk akal gitu. Nah, dalam hal ini ada teman Pak Agit lah, dikatakan di satu paguyuban gitu. Ini sering nanyain ke Pak Agit. Pak Agit sendiri kan juga nggak tahu gitu loh. Kebetulan ini kalau nggak salah itu baru kemarin ya diupload dari website UGM. Nah, ini jelas gitu. Semuanya itu jelas bahwa nomor registrasi ijazah Pak Jokowi itu 15456, kemudian ijazahnya semua jelas. Kalau kita mau mengkritisi ya kritisi kebijakan-kebijakan atau kerjaan-kerjaan Pak Jokowi gitu loh ya. Artinya seperti ini misalnya teman-teman yang kita kritisi, yang nggak logis, yang nggak masuk akal itu adalah pada saat Kaisang diberikan istilahnya pesawat jet pribadi gratis gitu ya. Yang pada saat itu ini menjadi isu besar gitu kan, dipertanyakan juga oleh KPK. Kalau memang itu sewa, mana bukti pembayaran dan segala macamnya, administrasi dan segala macamnya mana, ditanya segala macam. Nah, Kaisang tidak memberikan itu, tapi membuat pernyataan kalau dia numpang jet pribadi. Nah, ini baru nggak logis. Kalau nggak logis gini, diserang nggak apa-apa gitu loh. Artinya mana ada sih orang memberikan pesawat jet pribadi itu secara pinjaman gratis kalau nggak ada maksud tertentu, kan nggak mungkin gitu. Yang ini disinyalir juga bermasalah dengan penjualan sedimen lah. Waktu saat itu Pak Jokowi bilang kalau yang sebetulnya penjualan pasir ke Singapura cuman dengan izin itu, kalau Pak Agit nggak salah ingat itu di Padan dan Sigitan ya. Jadi 70
7.000 kali lipat. Jadi konsesi izinnya itu 7.000 kali lipat dari wilayah Pulau Likitan dan Sipadan. Kalau seperti ini kan masih masuk akal gitu. Yang artinya si bos ya yang punya pesawat pribadi tersebut ya, ini tuh dikatakan menjadi sebuah agen lah. Agen ke Indonesia karena Singapura butuh pasir untuk perluasan wilayah. Nah, ini dikatakan sebagai agen. Kalau ini kan jelas angka-angkanya tuh kelihatan dan masuk akal gitu. Dan yang nggak masuk akal ya pernyataan Kaisang ya, artinya numpang gitu. Numpang tuh ya, kategori numpang tuh gini teman-teman. Kalau Pak Git numpang naik motor, itu yang punya ada di situ. Kalau ini dibuka secara benar gitu ya, yang jelas ini kalau menurut Pak Git ya, maksud dengan pernyataan bilang numpang kasus itu udah selesai. Nah, yang seperti ini itu masih bisa gitu dikritisi, artinya ada sesuatu di belakang itu. Kemudian juga seperti katakanlah Pertamina yang baru-baru ini rame ya, itu kan di eranya Pak Jokowi 2018-2023, nggak mungkin lah Pak Jokowi nggak tahu dalam hal ini. Yang sudah disebutkan lah Mahfud MD, Ahok sudah menyatakan seperti itu, yang logis gitu loh. Artinya logis itu angka-angka besar seperti ini pasti presiden tahu, tinggal mau dibuka atau tidak. Dan permasalahannya sekarang sudah dibuka di eranya Pak Prabowo. Nah, kasus-kasus seperti ini dikritisi gitu, cara kerjanya it's okay gitu. Tapi kalau ijazah ini kita gini aja deh, pakai logika. Pada saat Pak Jokowi dulu masuk dari SMA ke UGM, kan UGM juga nggak setolol itu, nggak sebodoh yang orang-orang kira. UGM juga tahu kalau ijazah ini asli atau tidak. Ini kan semua terkonfirmasi semua riwayatnya kan ada jelas gitu dari SMA yang bersangkutan. Kemudian itu ternyata atau tidak pada saat itu masih Menteri Pendidikan dan Kebudayaannya, semuanya kan terregistrasi. Itu kan ada dan jelas. Nggak mungkin lah UGM juga mau menerima ijazah SMA palsunya Pak Jokowi gitu. Nah, ini perlu dipertanyakan kalau sampai UGM juga menerima ijazahnya Pak Jokowi. Ini marwah UGM mau dikemanakan? Yang kita tahu UGM dalam hal ini mencetak orang-orang cerdas gitu dalam pendidikan di Indonesia. Kalau boleh dikatakan UGM bukan kaleng-kaleng ya, seperti Anies Baswedan, kemudian Ganjar, orang-orang UGM semua. Belum yang lain-lain, profesor, doktor, dan segala macam. Mosok sih UGM mau terima ijazah palsu tanpa mengkonfirmasi dari pihak-pihak yang bersangkutan, entah itu dinas atau Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu. Ini logika kita dipakai gitu loh, nggak asal nyerang nggak karuan gitu. Yang serangan ini juga kalau sampai sekarang harusnya ya yang menuduh ini, kalau menurut Pak Git, harus menuduh itu harus bawa bukti. Lawang ini nuduh nggak bawa bukti, malah orangnya yang dituduh suruh bawa bukti, kan nggak masuk akal. Misalnya Pak Git menuduh seseorang mencuri motor, kan Pak Git punya bukti. Ini loh misalnya CCTV-nya, segala macamnya gitu ya. Ini ada buktinya baru kita tuduh. Ini nuduh, buktinya nggak ada. Yang disuruh membuktikan malah orang yang dituduh. Ya kan aneh. Pak Git juga nggak ngerti ya orang-orang ini maunya apa. Yang jelas mau menjatuhkan Jokowi ya pastilah. Tapi kan kalau cara menjatuhkannya seperti ini, terus ngangkat lagi masalah lama, itu lagi diangkat, ini lagi diangkat. Yang nggak jelas gitu. Ya kalau kita balikkan lagi tadi ya kepada masalah UGM itu menerima Pak Jokowi waktu itu di tahun 80 kalau nggak salah ya. Nah, kemudian pada saat pertama bekerja di Aceh ya, di perusahaan kertas kalau nggak salah, ini kan pasti pakai ijazah juga. Kemudian di pilkada ya, di pilkada Solo wali kota, ini kan udah juga gubernur, presiden. Ini udah berapa kali gitu kalau dihitung.
dari tingkatnya dari SMA ke UGM pertama, kedua ngelamar kerja, kedua itu ya, ketiga pilkada, wali kota Solo, kemudian gubernur DKI, udah berapa kali itu teman-teman? Katakanlah kalau soal pilkada dan presiden udah 5 kali, plus 2 yang masuk ke UGM dan lamar kerja 7 kali. Kalau teman-teman melihat Pak Git mengkritik Pak Jokowi, itu bukan karena Pak Git benci atau personality terhadap Pak Jokowi, nggak ada masalah gitu pun. Kecuali dalam sifat-sifat yang istilahnya dalam pekerjaan gitu ya. Pekerjaan kita kritisi, seperti contohnya ada keanehan dalam Kaisang itu mendapatkan fasilitas numpang pesawat jet pribadi. Nah, ini perlu dipertanyakan, ini aneh. Ya, termasuk juga pencapresan atau pencawapresan Gibran pada di 2023 ya, yang pada saat itu juga dikenal dengan kasus FKMK yang ada pamannya Gibran. Nah, ini patut kalau seperti itu dipertanyakan. Tapi kalau masalah ijazah ini dengan waktu awal itu adalah Jokowi undercover gitu ya, buku ini disebar gitu ya, dijual. Nah, ini udah aneh banget gitu. Aneh dan sangat aneh yang gak masuk akal menurut Pak Git. Kalau Pak Git mengkritisi, memang mengkritisi masalah pekerjaan ya. Kedua juga pada saat itu ya jujur saja Pak Git pada saat itu memilih Pak Jokowi timbang Pak Prabowo ya. Jujur saja ini masa lalu yang kita ketahui jelas lah Pak Prabowo itu seperti apa gitu. Jadi kita dalam hal ini tuh berpikir secara logika gitu, nggak ngawur-ngawuran kritiknya. Dan sudah jelas, artinya sudah jelas itu, websitenya sudah jelas gitu. Dekannya juga sudah jelas ya, Fakultas Kehutanan dalam hal ini menjelaskan. Semua ini sudah jelas kalau ijazah Pak Jokowi tidak palsu. Oke teman-teman, menurut Pak Git ini cukup sekian dan terima kasih.